Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Riana Septiakadika Dewi. Saya salah satu siswa dari Sekolah SMA Negeri 1 Nusa Penida. Sekarang saya berada di bangku kelas 10 Merdeka 5, nomor absen 28. Oh iya, yuk kita lanjut membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Seperti yang kita tahu, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek, baik itu tumbuhan, hewan, benda, ataupun fenomena alam. Nah, supaya teks laporan hasil observasi bisa jelas, runtut, dan mudah dipahami, kita perlu memperhatikan unsur-unsur kebahasaannya. Ada 6 hal penting yang harus kita kuasai, yaitu definisi, deskripsi, imbuhan di, kata nomina atau kata benda, kata kerja, dan kalimat kompleks. Yuk kita bahas satu persatu dengan contoh biar lebih gampang untuk dimengerti. Yang pertama ada definisi. Definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan atau pengertian dari suatu objek. Definisi biasanya digunakan di bagian awal laporan, supaya pembaca tahu objek apa yang sedang diamati. Di sini saya memiliki 2 contoh. Contoh pertama, padi adalah tanaman pangan utama masyarakat Indonesia yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok. Contoh kedua, kucing adalah hewan mamalia yang jinak dan sering dipelihara oleh manusia. Yang kedua ada definisi. Definisi adalah kalimat yang memberikan uraian tentang ciri-ciri, sifat, atau bagian-bagian dari objek. Di sini saya memiliki 2 contoh. Yang pertama, batang padi ramping, daunnya panjang berwarna hijau dan bibit padi akan menguning saat matang. Contoh kedua, kucing Persia memiliki bulu lebat, wajah bulat, hidung pesek, dan mata bulat yang indah. Dengan deskripsi, pembaca bisa membayangkan dengan jelas objek yang kita amati. Imbuhan di digunakan untuk membentuk kata kerja pasif, yaitu ketika objek dikenai suatu tindakan. Di sini saya memiliki 3 contoh. Contoh pertama, padi ditanam di sawah yang luas. Contoh kedua, buah apel dipetik ketika sudah matang. Dan contoh ketiga, kucing diberi makan setiap pagi. Imbuhan di sering dipakai dalam laporan observasi karena membuat kalimat terasa lebih formal dan objektif. Yang keempat ada kata nomina atau kata benda. Kata nomina adalah kata benda yang digunakan untuk menyebutkan objek atau bagian dari objek. Di sini saya memiliki 2 contoh dari kata nomina. Contoh pertama, akar, batang, daun, dan bunga adalah bagian utama dari tanaman bunga mawar. Contoh kedua, kucing memiliki telinga, ekor, cakar, dan bulu yang halus. Kata benda ini penting supaya laporan kita jelas menyebutkan apa saja yang diamati. Yang kelima ada kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh objek. Di sini saya memiliki 3 contoh. Contoh pertama, petani mengairi sawah agar padi tumbuh subur. Dan contoh kedua, siswa mengamati tumbuhan di taman sekolah. Dan contoh ketiga, kucing mengejar tikus dengan cepat. Kata kerja aktif biasanya memakai imbuhan me dan ber, seperti menulis, membaca, berlari, berenang,
Kalimat aktif membuat laporan terasa lebih dinamis dan tidak monoton. Yang keenam ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Biasanya dihubungkan dengan kata penghubung seperti karena, sehingga, sedangkan, tetapi, dan walaupun. Di sini saya memiliki dua contoh. Contoh pertama, padi membutuhkan air yang cukup agar bisa tumbuh subur, sedangkan jagung lebih tahan terhadap kekeringan. Contoh kedua, bunga mawar tumbuh indah, tetapi cepat layu jika kekurangan air. Dengan kalimat kompleks, laporan menjadi lebih variatif dan kaya informasi. Nah, teman-teman, kita sudah membahas 6 materi kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yaitu 1. Definisi untuk memberikan pengertian. Kedua, deskripsi untuk menjelaskan ciri-ciri. Yang ketiga, imbuhan untuk membentuk kalimat pasif. Yang keempat, kata nominal untuk menyebutkan objek. Yang kelima, kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan. Dan yang keenam, kalimat kompleks untuk membuat laporan lebih lengkap dan menarik. Kalau kita sudah menguasainya, teks laporan hasil observasi yang kita buat akan lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami pembaca. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan pengucapan dalam video, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk terus berlatih menulis laporan hasil observasi dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.